2.38. Jawabannya kan yang B, yang Kerlinger. Itu bisa dilihat di halaman 2.2. Nah, di situ di paragraf pertama yang penuh, di situ secara lengkap Kerlinger memberi batasan teori sebagai berikut. Dalam bahasa Inggris ya ini ya. A theory is a set of interrelated constructs. Jadi ini sama dengan suatu teori ialah seperangkat konstruk atau konsep-konsep. Construct di sini sama kan construct atau konsep-konsep. Kemudian definisi atau batasan, and proposition dan proposisi that present a systematic view of phenomena, yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk jawaban yang nomor 1 halaman 2.38 itu bisa dilihat di halaman 2.2 yang dalam bahasa Inggris. Jadi jawabannya yang B, bukan A. Nah, untuk yang selanjutnya halaman jadi udah 5.87. 5.87 nomor 6. Ini mudah ya. Terdapat 7 ciri utama untuk budaya organisasi, yaitu 1. Inovasi dan pengambilan resiko, 2. Perhatian terhadap detail, 3. Orientasi terhadap hasil, 4. Orientasi terhadap individu, dan 5. Orientasi terhadap tim, 6. Agresivitas, dan yang ketujuh adalah stabilitas. Itu bisa dilihat di halaman 5.66. Ada di gambar 5.20, itu bisa dilihat kan. Itu adalah 7 ciri utama budaya organisasi. Nah, di optionnya itu di soalnya 1 sampai 6 yang belum ada adalah stabilitas. Jadi jawabannya adalah yang B, bukan C. Oke, untuk yang selanjutnya halaman 6.87. Saya tandai. Yang benar ini. Ini juga yang benar. Aduh, susahnya pakai kayak gini ya. Terus ini yang benar yang B. Aduh, kayak anak TK belajar nulis. Ini benar. Oh. Oke. Untuk yang selanjutnya halaman 6.87. Nomor 6. Yang dimaksud dengan akuisisi atau acquisition adalah, ini mudah sekali. Jawaban kalian apa? Halo? Masih di situ kan? Aku nggak ngomong sendiri kan? Yap, jadi jawabannya apa? Yang nomor 6, halaman 6.87.
yang dimaksud dengan akuisisi? C. Sebuah perusahaan melakukan suatu kerjasama dengan perusahaan lain. Ada yang lain? Dina telat. Oke, nggak apa. Jadi Mas Rudi ini siapa A ya? Kalau yang A, merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi sebuah perusahaan yang baru. Kalau penggabungan, itu biasanya disebut merger. Waalaikumsalam Mbak Dina. Yap, nggak apa-apa. Absen Mbak Dina. Untuk jawaban yang nomor 6, halaman 6.87 ini bisa dilihat di halaman 6.72. Di situ ada beberapa istilah, ada merger, ada akuisisi, kemudian ada kemitraan, ada aliansi. Nah, untuk akuisisi itu merupakan pembelian sebuah perusahaan atau lebih oleh perusahaan yang lain. Jadi dari situ bisa dilihat bahwa jawaban dari nomor 6 adalah yang B. Akuisisi merupakan pembelian sebuah perusahaan atau lebih. Jadi satu perusahaan atau lebih yang dibeli oleh perusahaan lain. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Sedangkan untuk yang A itu dari artinya aja ya, merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan. Nah, penggabungan itu dalam bahasa Inggrisnya adalah merge. Jadi jadi A ini merupakan penjelasan dari istilah merger. Bisa dilihat juga di halaman 6.72 itu. Oke, jadi yang benar adalah yang B, yang akuisisi. Susah sekali ya nulis di situ. Kemudian yang terakhir ada di halaman 9.33 nomor 8. Oke, nama merek dan tampilan kemasan bekerja sama, mengkomunikasikan dan memosisikan titik. Jawaban kalian apa? Kalau jawabannya Mbak Siti ini D, bukan C. Jawaban yang lain apa? Halo? Yuhu. Yang C. Mbak Dina yang C. Kalau yang lain? Mbak Yuliana? Mbak Yuliana D. Mas Rian C. Mas Rudi? Mbak Desi? Mbak Desi yang C. Nah, untuk jawaban yang nomor 8 ini bisa dilihat di halaman 9.23. Di paragraf ke 1, 2, 3. Di paragraf ketiga yang penuh. Di kalimat 2 terakhir. Di situ dijelaskan nama merek dan tampilan kemasan bekerja sama mengkomunikasikan dan memposisikan citra merek. Jadi yang benar adalah yang C, bukan yang D. Ya, baik semuanya. Hampir semua benar. Oke, saya ulangi untuk yang pertama yang halaman 2.39. Ya, yang benar yang C.
Kemudian 2.40, yang benar yang D. Untuk 2.38, jawabannya yang B. Karena itu Mbak Siti belum yakin antara A sama B. Kemudian yang saya kembalikan lagi. Kemudian 3.34 yang benar yang C, 5.87 yang benar yang B, 6.87 yang benar yang B, 9.33 yang benar yang C, bukan yang D. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Kalau boleh tahu ini PR atau gimana? Atau kalian ngerjain ini sendiri? Ih, bagus. Sip, sip. Latihan sendiri ya. Nah, oke, saya tanya ke Mbak Desi sama Mbak Dina. Tadi belum tanya. Tanggal 20 itu TTM, bisa hadir apa enggak? Mbak Desi nggak bisa. Mbak Desi nggak bisa. Mbak Dina juga nggak bisa. Nah, Mbak Siti ini gimana? Ini yang paling jauh Mbak Siti kan ya? Loh, kenapa kok mewek gitu? Mbak Desi, majikan kita. Oh gitu. Oke, oke. Mbak Siti gimana? Ini kemarin yang rumahnya di mana itu Mbak Siti ya? Taicung atau mana ya? Ya, Taicung ya. Itu Mbak Siti. Nah, ini kan Mbak Siti yang jauh nih. Dia bisa apa enggak ya? Oh, ada yang lebih jauh lagi. Di mana itu? Kamu di mana? Jangan bilang di Indo. Changhua. Aduh, itu mana ya? Saya nggak tahu. Maaf ya, saya orang baru di sini. Nggak tahu. Gini ya. Ini dari 7 orang yang ada di Taiwan, 5 dari 7 itu nggak bisa hadir. Mbak Yuliana masih abu-abu. Tapi kayaknya kemungkinan besar nggak bisa hadir juga. Kalau keadaannya kayak gitu tadi kan, Mbak Yuliana apa rame. Oh, mau banyak tamu. Nah, kemungkinan juga nggak bisa hadir. Nah, sedangkan ini juga Mbak Siti belum tahu. Nah, kalau yang hadir cuma Mbak Siti aja nanti gimana? Enaknya gimana?